Halo sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, semoga kabar teman-teman sehat walafiat ya, sehat jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan aktivitasnya dan rezekinya dilancarkan selalu. Nah, di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS Pemilu berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat pengertian KPPS Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Di pasal 1 ayat ke-9 dijelaskan bahwa KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara atau PPS atas nama KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan maupun pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota. Bagian ke-1, kedudukan kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu yang pertama, KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Yang kedua, dalam hal terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Yang ketiga, dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. Bagian kedua, susunan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Yang pertama, anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kelompok keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas yang pertama, 1 orang ketua merangkap anggota. Yang kedua, 6 orang anggota. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS. Bagian ketiga, tugas, wewenang, dan kewajiban kelompok KPPS. Yang pertama, dalam penyelenggaraan pemilu, KPPS bertugas huruf A, mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Huruf B, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS, dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu. C, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D, membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. E,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PKK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan G. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, KPPS melaksanakan tugas dengan yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS, dan B. memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan tugas, KPPS mempunyai wewenang yaitu huruf A, mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Huruf B, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian nomor 4, dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPS mempunyai kewajiban yaitu huruf A, menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu kelurahan atau desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. D. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa. E. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. F. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan G. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.